Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Penonton sobat pesantren Ojo Lali di 5 benua, saya mau memberi nasihat. Pertama-tama nasihat itu untuk diri saya sendiri, dan kedua untuk sobat pesantren Ojo Lali di 5 benua. Hendaknya di dalam hidup yang singkat ini, di dalam hidup yang pendek ini, di dalam hidup yang hanya satu detik ini, setelah itu kita wafat, setelah itu kita meninggal, setelah itu kita mati dan kembali ke alam akhirat. Dan yakinlah setelah masuk alam akhirat, kita tidak pernah akan kembali ke alam dunia yang sementara itu. Alam dunia yang sementara ini adalah alam dunia al-faniyah yang fana, yang tidak kekal. Dan alam akhirat adalah kehidupan yang al-baqiyah, yang kekal, abadi, selama-lamanya. Oleh karena itu, selama masih di umur, selama masih ada umur, selama masih ada nafas, bulir-bulir nafas yang mengalir dari celah-celah hidung kita, maka hendaknya kita mulai berbagi, mulai sharing, mulai memberikan sesuatu kepada kehidupan kita, di lingkungan kita yang terdekat, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dan di dalam lingkungan alam dunia yang terkembang luas itu. Kita lihat misalnya Raden Ajeng Kartini wafat di dalam usia yang sangat pendek, yang sangat muda, hanya 25 tahun setelah melahirkan anaknya yang pertama. Tetapi tulisan-tulisan, pikiran-pikiran yang tajam cemerlang di dalam bahasa Belanda di kala yang dia tulis di usia yang sangat remaja, sudah banyak mengubah dunia dan mempengaruhi jutaan orang Indonesia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari satu waktu ke waktu, yang tidak pernah hilang dari pengaruh, ya, benturan-benturan pengaruh dari Raden Ajeng Kartini melalui gagasan-gagasan yang meluncur dari celah-celah penanya dalam bahasa Arab, kumpulan-kumpulan tulisannya dalam bahasa Arab tentang kemerdekaan atau tentang pemberdayaan wanita dan pendidikan keluarga, dan lain-lain sebagaimana kita bisa lihat di dalam kumpulan tulisan yang diterjemahkan oleh Armin Pani atau Sanusi Pani dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kumpulan tulisan Kartini yang diterjemahkan dan dikumpulkan dalam bahasa Indonesia. Umur 25 tahun sudah memberikan sesuatu kepada dunia. Dan kita lihat Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda umur 23 tahun sudah berhasil membobol dan menaklukkan ibu kota Bizantium Timur, Romawi Timur, yaitu Konstantinopel pada usia 23, dan berhasil memobilisasi dan melakukan leadership yang dahsyat dengan memimpin 100.000 mujahidin mengepung benteng Konstantinopel selama berbulan-bulan. Setelah 825 tahun tidak berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, tetapi kita lihat dalam usia 23 tahun dia sudah memberikan sumbangan yang terbesar dan membelokkan arus sejarah dunia dengan jatuhnya Konstantinopel, dan kemudian dia ubah menjadi Istanbul yang artinya Ankara, Istanbul yang artinya kota Islam, dan kemudian mengubah Masjid Hagia Sophia yang sudah ditaklukkan itu, gereja terbesar itu, menjadi Masjid Hagia Sophia. Selama 600 tahun dia dipakai oleh khilafah Turki Utsmaniyah untuk membuat orang-orang dari masa ke masa untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai oleh kontribusi
karya besar dari Muhammad Al-Fatih. Dan kita jangan lupa pada usia 23 tahun Muhammad Al-Fatih itu sudah memberikan sesuatu yang bermakna, bernilai dalam sungai peradaban dunia. 23 tahun anak-anak Indonesia hari kini di kampung ini masih terlelap tidur karena dia baru saja berjalan dengan kontai pulang kembali ke rumahnya karena setelah sepanjang malam dia main game online bersama kawan-kawannya sambil merokok, sambil membuang-buang umur muda tanpa manfaat dan menghabiskan malam-malam yang panjang bukan dengan rukuk dan sujud dalam desah-desah doa dan istighfar di ujung malam, tetapi mereka hidup dalam permainan dan senda gurau di ruang-ruang warnet atau di ruang-ruang rumah kawan-kawannya dalam game online. Itulah bedanya orang yang menghabiskan waktu untuk memberikan sesuatu yang besar kepada dunia, dan sebagian dari kita, dari anak-anak kita, dari generasi muda milenial menghabiskan waktu dengan permainan yang tidak berhakikat. Dalam usia 80 dengan penuh semangat bergelora, semangat berjihad, Muhammad Ayyub Al-Ansari tiba di tepi benteng Konstantinopel. Dalam usia 80 tahun, dia ingin memberikan waktu terbaiknya di usia senjanya untuk menjebol benteng Konstantinopel pada abad ke-8, dan dia wafat dan minta dikuburkan di luar benteng Konstantinopel. Dan kemudian kuburan itu ditemukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih 825 tahun kemudian. Kita lihat keimanan, keyakinan kepada Allah, dan keinginan untuk amal soleh sepanjang hidupnya sampai usia senja, sampai usia 80 tahun, mendorong Muhammad Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 bulan Rasulullah tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari saat peristiwa yang mendebarkan, menggetarkan dalam sejarah, yaitu peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan tiba dan tinggal menetap sebelum mendirikan Masjid Nabawi, yaitu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang saat itu masih remaja. Sentuhan-sentuhan dan nasihat serta tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abu Ayyub Al-Ansari memiliki gelombang jihad di balik kurung dadanya dari remaja hingga senja, dan berusaha menaklukkan Konstantinopel pada usia 80 tahun. Dan kita lihat Sudirman pada usia 34 tahun wafat, tetapi dia sudah memberikan keteladanan kepemimpinan bagaimana menjaga, memperjuangkan Indonesia supaya kemerdekaannya tetap 100% dan menghalau Belanda dari bumi Islam Nusantara. Dan kita lihat ucapan yang terkenal, saya, kata Jenderal Sudirman, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Sebagai Panglima Besar, Jenderal Sudirman melakukan long march, melakukan satu perjalanan jihad, masuk keluar, masuk hutan di tanah Jawa ribuan kilometer untuk menjaga dan merawat semangat perjuangan dan semangat pengorbanan agar Indonesia terhalau dari dominasi asing di masanya. Dan kita lihat siapa lagi, Wahid Hasyim ikut merumuskan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di tahun 45, dan dia wafat Haji Wahid Hasyim Muhammad Hasyim, Wahid Hasyim bukan Muhammad, Wahid Hasyim yaitu putra dari Hasyim Asy'ari atau ayah dari Abdurrahman Wahid. Dia sudah memberikan kontribusi yang terbaiknya
di saat muda menjadi tim perumus panitia 9 untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Dan kita lihat satu hari seorang lelaki berusia 49 tahun menyetir mobilnya dan diantarkan oleh 2 anak lelakinya. Mereka bertiga menuju sholat Jumat. Dan lelaki berusia 49 tahun itu tidak menyadari bahwa di tengah perjalanan mobilnya kemudian diledakkan oleh musuh-musuh Islam. Syahid dalam mobil yang pecah berderai, yaitu Dr. Abdullah Azzam, yang dijuluki Abdullah Azzam ini oleh media barat sebagai bapak mujahidin modern, karena setelah dia menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi di tanah air di Timur Tengah sebagai doktor syariah, kemudian dia menyadari peran-peran sejarahnya, kemudian dia menutup buku-bukunya dan meninggalkan universitas itu, dan kemudian dia melatih para mujahidin di Afghanistan, melahirkan ratusan dan ribuan mujahidin untuk menghalau Uni Soviet dari tanah Islam Afghanistan. Dan pendidikannya sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pelatih mujahidin internasional, dia kemudian berhasil di abad 20 itu menghidupkan kembali semangat perlawanan Islam, semangat yang hidup bergelora di dada para mujahidin untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajah-penjajah asing di masanya di negeri masing-masing. Umur 49, Dr. Abdullah Azzam sudah memberikan segalanya. Dia mengatakan dalam salah satu tulisannya, hanya 9 tahun terakhir dia merasa hidupnya bermakna untuk Islam, yaitu ketika dia hidup di gua-gua dan menjadi mujahidin di padang pasir Afghanistan dan di bukit-bukit yang tandus, sambil dia menulis risalah buku-buku panduan untuk para mujahidin internasional di dalam bahasa Arab. Kita melihat Wage Rudolf Supratman dalam usia 36 tahun dia sudah wafat dan memberikan karya terbaiknya, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita sekarang meloncat ke tanah Arab. Siti Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Siti Fatimah bukan istri Abi Thalib, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai ahli ilmu, wafat dalam usia yang sangat muda, yaitu 28 tahun saja. Rasulullah sebagai ayahnya tidak berhasil membendung dan menyetop malaikat maut yang mencabut putri kandungnya, yaitu Siti Fatimah. Tetapi dalam usia yang sangat muda, Siti Fatimah itu istri dari Ali bin Abi Thalib, sudah memberikan satu keteladanan untuk dunia Islam, bagaimana seorang perempuan harus menuntut ilmu dan menjadi orang berilmu di usia yang masih sangat muda, di bawah 30 tahun, memberikan waktunya terbaik untuk dakwah Islam di masa hidupnya, yaitu istri Ali bin Abi Thalib, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam minggu yang sunyi, malam telah larut, dia baru pulang berdakwah sebagaimana biasa. Kemudian beberapa tembakan dari revolver tentara Mesir merobohkan jasad dari Hasan al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan setelah kepergiannya di kemudian hari di abad 20, berkembanglah dakwah Islam, berkembanglah organisasi yang dilahirkannya, yaitu Ikhwanul Muslimin, tersebar
di seluruh dunia di 70 negara, dan konon anggota-anggota Ikhwanul Muslimin hingga sekarang tercatat sudah melahirkan 50.000 dokter di seluruh dunia dalam asuhan gerakan dakwah Islam dalam payung, dalam bendera yang sangat mengesankan organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di abad 20, yaitu Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh Hasan al-Banna yang wafat dalam usia yang sangat muda, yaitu 43 tahun, sebagaimana juga Imam Nawawi yang melahirkan karya-karya besar, termasuk buku yang sangat terkenal Riyadhus Shalihin, ditulis oleh ulama besar yaitu Imam Nawawi, dan dari celah-celah pena dari celah-celah buku yaitu kemudian mengalir ilmu yang manfaat kepada miliaran manusia dari masa ke masa, padahal usianya hanya 43 tahun Imam Nawawi. Jadi hendaknya kita mulai sekarang mengisi hari-hari yang masih ada, hari-hari yang masih tersisa, umur yang masih ada, kesehatan yang masih ada, berapapun usia kita, baik masih remaja maupun sudah senja, untuk memberikan satu ilmu yang manfaat, melakukan sharing, menjadi seorang yang bermanfaatnya. Menurut Rasulullah, orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik pribadi di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, YouTube boleh dijadikan salah satu alat untuk sharing, untuk menyebarkan ilmu ke 5 benua dengan cara yang sangat mudah, salah satunya lewat YouTube. Oleh karena itu, mari kita gunakan umur yang sejenak ini, kita gunakan umur yang 1 detik ini, kita gunakan umur yang sangat singkat ini seperti mengejapnya kilat di langit malam, sebentar saja, untuk beriman dan beramal soleh sebagaimana tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasulullah dengan cara berkarya hingga tutup usia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.